Aisyah itu organisasi perempuannya Muhammadiyah, partner ketika mengerjakan program, ketika melaksanakan program-program sebagai partner dari Muhammadiyah. Tujuannya adalah pertama untuk memajukan perempuan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua sama dengan Muhammadiyah, yaitu untuk mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, amar ma'ruf nahi munkar. Masih itu bareng gitu. Kami bareng-bareng. Jadi dalam segala hal seperti pembangunan ini, gitu kan, uang modal pertama misalkan untuk pembangunan dari Aisyah dulu, karena yang punya AUM yang istilahnya menghasilkan lebih banyak dari TK ya dari Aisyah gitu. Seperti itu juga. Ini kekurangan biaya untuk kami tetap bekerja sama. Tidak ada misalkan Muhammadiyah aja, tapi TPA-nya dipegang oleh Muhammadiyah, gitu. TK-nya dipegang oleh Aisyah. Nah, tapi tetap segi pembangunan itu Aisyah juga sama bergerak, gitu. Tidak masing-masing. Berdirinya masih di sini, iya masih di lingkungan sini, yaitu tahun 2005, iya. Munculnya Aisyah, kan jamaahnya PCM itu kebanyakan ibu-ibu, sampai sekarang pun kebanyakan ibu-ibu. Kemudian kebetulan ibu bukan pendirinya, jadi ibu itu baru memimpin di sini periode ini. Sistem strukturnya biasa ya, ada ketua, ada sekretaris, ada wakil ketuanya di sini 2 kalau Aisyah itu kan. Kalau Aisyah cabang itu pimpinan hariannya itu ada 7. Jadi yang pertama ketua, yang kedua wakil ketua ada 2 orang, jadi 3. Sekretaris ada sekretaris dan wakilnya 5. Bendahara ada bendahara dan wakilnya. Kemudian sistemnya kolektif kolegial ketika bekerjanya, gitu ya. Tidak bisa sendiri-sendiri, tapi semua harus aktif bekerja, berkolaborasi, gitu ya, untuk mencapai satu tujuan, gitu. Dari lokal hingga nasional, ya. Itu kan tadi sudah disebutkan ya, ada. Nah, di bawahnya lagi ada majelis-majelis. Ya, tapi itu bukan pimpinan harian namanya. Ada majelis pendidikan, ada majelis ekonomi, ada majelis kesejahteraan sosial, ada majelis ekonomi dan sosial. Satu lagi itu tabligh, ya ada majelis tabligh. Kemudian ada lembaga itu lingkungan hidup ya, dan penanggulangan bencana LHPB. Ada juga hukum dan HAM, ketua majelis, kemudian sekretarisnya, bendaharanya dan anggotanya, gitu. Sama. Sampai pusat pun begitu, sama. Cuma kalau pusat itu makin lengkap. Majelisnya, lembaganya lengkap. Jadi banyak sekali gitu ya. Karena kalau di cabang itu disesuaikan dengan kemampuan, kemudian disesuaikan juga dengan SDM yang ada, kader yang ada, gitu. Makanya tidak seperti di PDA. Nah, di PDA kan ada LBSO gitu kan, lembaga budaya, seni dan olahraga gitu kan. Nah, di sini tidak ada. Gitu. Program utama yang paling diutamakan adalah AUM-nya itu disebut AUM itu amal usaha Muhammadiyah, tapi di Aisyah juga disebutnya AUM. AUM itu terutama di pengajian. Ya. Pengajian. Pokoknya kalau tidak ada pengajian berarti sama aja dengan tidak ada PCA itu, gitu ya. Diranting ke sama. Yang pertama itu pengajian, ditambah lagi AUM yang lain seperti TK dan sebagainya. Tapi yang diutamakan adalah pengajian. Jadi pengajian itu prioritas utama. Harus gitu ya. Apakah itu pengajian umum yang sifatnya, kemudian pengajian pimpinan, yang khusus yang diikuti oleh pimpinan. Kalau umum berarti
ada simpatisan yang datang ke sini ya Neng ya. Nah itu kalau umum. Insya Allah kontribusi banyak, iya kontribusi banyak. Seperti sekarang saat-saatnya kan bencana alam sudah minta kan PDA, nah itu kita harus sudah menyiapkan. Dan ibu mengumpulkan uangnya itu tidak tiba-tiba ya, karena kadang-kadang orang itu dari para jamaah itu tidak semuanya orang berpunya kan. Nah ketika diminta uang untuk sumbangan dengan waktu yang sempit, pasti akan sulit ya, akan sulit. Mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa memberi. Makanya strateginya adalah supaya ada semacam jaring pengaman gitu ya. Maka setiap bulan ibu-ibu mengumpulkan recehan gitu, recehan yang di rumah. Receh-receh itu tidak kadang-kadang tergeletak di mana saja, dikumpulin lah bawa ke sini gitu ya. Apakah itu untuk pembangunan pendidikan? Alhamdulillah yang setahun kemarin sudah mencapai berapa? 7 jutaan itu untuk pendidikan. Kemudian kalau MKS memang sedikit. Kemudian untuk perelek juga, perelek beras setiap bulan gitu yang mau dan mampu itu memberikan, dan diberikan lagi kepada anggota pengajian, jamaah pengajian yang membutuhkan. Untuk masyarakat luas itu antara lain melalui MKS, kesehatan ada senam di sini setiap hari Jumat kesehatannya, atau ada juga semacam edukasi lah ya, seperti tentang stunting ya, ada edukasi untuk para jamaah atau apa saja lah yang berhubungan dengan kesehatan seperti itu. Bahkan kalau di TK mah biasa ya ada parenting gitu kan, sebulan sekali kan gitu. Iya. Kebanyakan mandiri, tapi ada juga lembaga yang membantu ya, lembaga yang membantu. Tapi sejauh ini lembaga yang membantu itu lebih khusus ke pembangunan, kan pembangunan butuh banyak ya, pembangunan itu butuh banyak, biasanya butuh dari lembaga lain gitu, tapi umumnya dari pengusaha aja, dari pengusaha, paling politisi ada yang mau nyumbang gitu ya. Jadi masih lebih ke internal. Dengan lembaga lain itu kurang. Walaupun ada juga seperti Pak Sema suka minta dari Telkom, karena dia kerjanya di Telkom seperti itu, untuk biasanya pembangunan. Nah seperti itu. Kalau menurut Ibu belum maksimal ya, belum maksimal karena mungkin dari kami juga belum berusaha untuk mendekati lebih jauh. Paling di panti asuhan memang dari dinas sosial gitu ya, ada itu bantuan-bantuan. Di panti asuhan juga banyak yang bantuan dari misalkan ya seperti mahasiswa gitu, mahasiswa dari alumni gitu ya yang datang ke panti asuhan. Kalau ke Aisyahnya sendiri, ke PCA-nya langsung nggak ada, paling ke panti gitu ya, paling ke pembangunan gitu. Jadi aum tersendiri. Jadi yang paling banyak dari lembaga itu ke panti asuhan ya, yang ada di Ramping Sari Jambi. Membangun kepercayaan kepada masyarakat ya, antara lain pertama mungkin akhlak dulu. Kemudian karena si Mustami juga tidak semuanya orang Muhammadiyah, apalagi yang namanya simpatisan itu kan tidak sama. Jadi pertama ketika menyampaikan itu jangan menonjolkan perbedaan. Jadi yang sifatnya umum dulu sama dengan mereka, sama baru mereka udah nyaman di kita sedikit-sedikit dibahas gitu, dimasukkan sedikit-sedikit gitu, tidak vulgar gitu ya Neng. Nah tidak seperti itu. Jadi harus pelan-pelan gitu kan, mengajaknya itu supaya mereka juga nyaman. Seperti kita perkenalkan sedikit-sedikit gitu. Kalau kami di Aisyah begini-begini, mangga ibu milih yang mana gitu ya. Nah seperti itu. Itu kan membuat mereka tidak dipaksa. Tapi kan diyakinkan mereka itu gitu ya. Diyakinkan dengan misalkan dalil-dalilnya, diyakinkan dengan ayat Qur'annya gitu ya. Kan memang yang dibahas itu ayat-ayat Qur'an. Jadi biasanya mengaji ayat Qur'an ya.
ayat Quran, lalu dibahas tajwidnya, makharijul hurufnya. Setelah itu dibahas terjemahnya. Setelah dibahas terjemahnya juga sedikit. Jadi ibu sebelum mengajarkan itu ya baca dulu tafsir siapa, ada tafsir Hamka, ada Al-Munir gitu kan, ada tafsir Al-Misbah, siapa, bahkan di YouTube juga dengarkan, dirangkum oleh kita, oh ini begini gitu kan, tapi tetap rujukan yang utama adalah dari Muhammadiyah gitu. Nah seperti itu, iya, itu untuk membangun kepercayaan mereka terhadap kami, walaupun mereka tetap masih membedakan, itu mah orang Muhammadiyah, itu mah masjid Muhammadiyah, walaupun masjid kami itu nggak punya masjid. Dulu itu membangun masjid, cuma dulu katanya ya, dulu ketika berdirinya ini Perum Sarijadi awal-awal itu dulunya katanya tempat sampah, tapi kemudian orang Muhammadiyah kan nggak punya ya, jadi suka memberikan pengajian di mana, kata masyarakat, kata para tokoh waktu itu yang bertemu mungkin di situ kemudian katanya sudah Muhammadiyah bangun aja tuh di tempat sampah yang itu, dibangunlah, dan sekarang Al-Muhajirin itu sudah besar dan insya Allah merupakan maju ya, karena dari sistem yang dipakai juga agak beda. Kalau di tempat yang lain itu misalkan DKM aja kan, kalau di sana itu tidak. Jadi ada MPJ dulu, MPJ itu Majelis Permusyawaratan Jamaah, jadi semacam MPR. Nanti MPJ itu memilih mana yang menjadi ketua DKM, mana yang menjadi ketua DTM Dewan Tata Kelola Masjid, mana yang menjadi DSM, ketua Dewan Syariah Masjid, ya. Nah nanti jadi Dewan Syariah Masjid itu berarti di situ untuk penjagaan akidah mungkin ya. Nah walaupun kalau ibu lihat sekarang sudah terbuka sebenarnya di Al-Muhajirin juga, siapa saja bisa masuk, karena itu konsep Masjid Allah itu kan, Masjid Allah, bahwa masjid itu milik Allah, artinya siapapun bisa menggunakan, cuma saja ada koridor. Mereka yang hadirin suka datang ke sana, mereka udah tahu bahwa di sini begini gitu. Jadi mereka menyesuaikan biasanya. Jadi untuk membangun kepercayaan juga antara lain bahwa Muhammadiyah ini tidak eksklusif, tapi terbuka. Pertama dari budi pekerti, yang kedua melalui pengajian yang sifatnya tidak frontal ya Neng, tidak frontal tapi bertahap. Kemudian yang ketiga dengan gerakan sosial yang lebih luas gitu. Lebih luas seperti itu. Supaya ini ya yang jadi kendala itu di PCA itu umumnya sudah tua, bahkan waktu di PDA itu anak-anak muda ya, ini bungkul katanya, nenek iya ini dia tangguh cakap gitu. Meninon dah melemahkan nenek-nenek. Sedang gitu, ini mana nenek-nenek juga tangguh, karena semua itu, coba saja lihat bangunan seperti ini tanpa kerja kesana kemari, ibu-ibu dan sebagainya mengumpulkan uang sedikit nggak bisa terwujud. Karena Ibu Parno orangnya tuh dia cuma keluaran SD, sekarang pimpinan PRA ya, Panting Aisyah Sarijadi. Saya hanya punya semangat, dari segi pendidikan saya tidak memiliki, kata beliau itu seperti itu, luar biasa. Tapi kadernya itu, karena dia juga jadi RT di lingkungannya, dan ketika jadi RT itu beliau itu benar-benar merangkul sama rakyatnya sampai berkali-kali jadi RT-nya itu, dan terakhir mengundurkan diri, mungkinnya capek ya. Iya. Nah itu tuh luar biasa ketika pengadaan. Jadi pengajian di panti juga kan yang mulainya itu, kemudian di panti anak-anak yang ngaji dan sebagainya dia yang membimbing gitu. Untuk ditambah lagi saya mendatangkan juga dikasih saran, tambahkan nih yang ini biar anaknya ngajinya tidak terlalu 1 minggu 1 kali gitu ya. Nah seperti itu. Iya ya, Al-Maun itu merupakan
nama surat yang sering sekali oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diulang-ulang kepada jamaahnya waktu di Jogja, di Kauman gitu ya, sampai jamaahnya itu bosan. Kiai kenapa ini terus sudah dilaksanakan belum? Apa Kiai dilaksanakan? Sudah kan, sudah dibaca mungkin ya, kemudian sudah dipakai di dalam sholat, tapi kan isinya itu tidak sebatas hafal, tidak batas paham, tapi yang utama adalah irfaninya itu, pelaksanaan aplikasinya itu gitu kan. Nah akhirnya dari teologi Al-Maun itu kan Muhammadiyah jadi besar seperti ini itu kan dimulai dari situ, sampai dimulai dulu ada sekolah kecil ya kan, ke muridnya juga cuma berapa orang gitu kan, tidak sampai 10 orang bahkan. Nah kemudian sampai bingung gimana untuk memberikan honor, gaji atau honor gitu kepada yang mengajar dan sebagainya. Sampai kan beliau itu mengumpulkan emas-emasan ya, katanya mau dilelang. Ini saya mau lelang, jadi tidak minta dulu, tapi dia memberikan contoh dulu. Luar biasa itu Kiai Ahmad Dahlan beserta istrinya, besertanya Dahlan. Mas-masan dikumpulkan, katanya mau lelang. Buat apa Kiai? Ini katanya buat menggaji guru, kemudian kan mau mendirikan juga sekolah, katanya seperti itu. Ya boleh, tapi akhirnya kan emasnya kembali lagi karena tidak tega juga ya mungkin mereka para agnia itu untuk mengambilnya. Jadi uang terkumpul tapi emas dikembalikan lagi itu kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan istrinya. Itu seperti itu. Nah, teologi di situ berarti dari segi Al-Maun itu kita tidak hanya sekedar membaca permukaan, tidak sekadar memahami, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga benar-benar seperti apa yang telah dilaksanakan oleh para sahabat dan oleh Rasul. Karena para sahabat itu, Rasulullah itu SAW biasanya katanya menghafalkan Al-Quran kemudian melaksanakannya. Luar biasa itu, Insya Allah kata saya tuh, saya belum bisa seperti itu gitu ya, baru sedikit-sedikit untuk memotivasi seperti apa ya, ibu-ibu ya, Ali Imron kan ini sering-sering dibaca, Ali Imron 103, 104 bahkan mulai dari 102, 110 gitu kan. Nah itu yang lalu minkum ummatu yad'una ilal khairi gitu ya, muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Nah itu walaikumul muflihun. Nah, orang yang muflihun itu orang yang bahagia. Kalau bahagia itu senang, sukses di dunia dan di akhirat. Nah teu kabita ibu-ibu kuno kitu. Nah upami kabita kuno kitu berarti kita harus begini gitu. Nah itu biasanya. Nah termasuk dari Al-Maun itu gitu, dari Al-Maun itu. Nah itu juga sering-sering saya ingatkan gitu ya. Itu untuk motivasi. Biasanya orang kalau dimotivasi dengan ajaran Al-Quran biasanya lebih mengena. Karena ini perkataan Allah, bukan perkataan saya. Ini perkataan Nabi kalau hadis, bukan perkataan saya. Allah loh. Allah itu siapa? Segalanya diberi. Masa sampai kita mengingkari perintahnya? Kayak ke orang tua saja, ibu yang menyusui kita, ibu yang mengurus kita, masa kita harus durhaka kepada orang tua? Apalagi Allah. Bukan hanya begitu, bahkan ibu kita juga itu sebagai anugerah bagi kita ya. Mereka mau mengurus kita ya kan. Apalagi Allah menyediakan yang sebegini banyaknya di dunia. Disebutkan satu-satu gitu, disebutkan ketika sujud subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Subhanaka, kenapa itu ibu terang subhana itu apa? Maha suci. Maksudnya apa maha suci? Nggak tahu. Nah kan dijelaskan, maha suci Allah itu artinya Allah itu bebas dari segala kekurangan. Allah itu tidak pernah salah, Allah itu tidak pernah keliru, Allah itu tidak pernah berbuat dosa. Misal ada pertanyaan, gini Allah ada manusia ada yang cacat?
Itu disebutnya karena tujuan Allah itu begitu. Jadi menciptakan manusia ya cacat seperti itu gitu, menciptakan Allah. Kenapa? Nah, biasanya hikmah-hikmah itu akan didapat seiring dengan berjalannya waktu orang itu mengalami dalam kecacatannya. Ya, seperti orang yang buta gitu kan, bahkan ada yang tidak mau dioperasi. Sudah, saya mau begini saja. Karena dengan begini saya tidak ada kesempatan berbuat dosa melalui mata. Mata saya terjaga. Kan Allah mau menjaga seseorang tuh bisa matanya jadi buta gitu kan. Apapun lah, pokoknya Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti sempurna. Sempurna menurut kehendaknya. Gitu kan. Karena kalau kita menyebut sempurna teh ada tangan, dua-duanya, tangannya juga 5 masing-masing jarinya, benar seperti ini bentuknya. Ada kaki dan sebagainya gitu kan. Bahkan yang lumpuh otak saja seperti Najah, penghafal Al-Quran kan kata dokter divonis lumpuh otak, tapi menurut Allah dia sempurna bagi dia, sempurna bagi dia. Nah itu dari ayat-ayat itu, dari bahasa-bahasa seperti itu ketika sujud juga. Jadi karena itu maka subhanakallahumma wa bihamdika, dan aku memujimu. Kenapa memuji? Ya Allah maha sempurna, harus kita puji gitu. Sedangkan kita, jadi kembalikan lagi ke kita. Maka di ujungnya Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku karena aku tidak sempurna, banyak salah, banyak dosa. Bahkan aku ingin dipuji, padahal yang patut dipuji hanyalah Engkau. Nah, maka ketika bersujud itu kan akhirnya kita itu jadi menangis, ampuni Allah aku ampuni. Nah seperti itu. Nah jadi sampai sedalam itu ketika kita mengartikan ayat. Tapi tentu pedomannya adalah daripada mufassirin. Ya, jadi tidak menurut ro'yu kita ya, menurut pikiran kita tidak. Tapi makanya kalau ibu ngajar itu selalu ibu berdoa, ya Allah bimbing lisan saya, bimbing hati dan pikiran saya, bimbing tingkah laku saya, sehingga ketika saya menyampaikan syariat darimu benar menurut Engkau, sehingga Engkau ridho.